Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Asmiati Acek, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri Manis Jaya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Berikut ini adalah kerangka kegiatan yang dilalui pada modul 1.1 dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Ki Hajar Dewantara membedakan arti kata, pengajaran, dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar kelak ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia, dan manusia yang memiliki indikasi merdeka adalah mereka yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan adalah sesuatu yang menjadi sangat penting, karena pendidikan diharapkan dapat menuntun murid agar kelak menjadi manusia yang cekap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan menerapkan 3 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, dengan harapan agar kelak murid-murid dapat hidup merdeka, cakap dalam berbagai hal, serta memiliki budi pekerti yang luhur. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menerapkan teacher center, karena saya berpikir bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar. Saya juga berpikir pembelajaran dilihat berhasil jika sudah tuntas menyampaikan materi. Selanjutnya, keberhasilan dapat dilihat dari tuntasnya KKM yang ditargetkan pada setiap murid. Dan suasana kelas yang tenang adalah indikasi keberhasilan dan kesenangan murid dalam belajar. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, kegiatan belajar yang tepat adalah kegiatan belajar yang berpusat pada murid, di mana murid adalah subjek yang diharapkan terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru harus memperhatikan karakteristik dan gaya belajar masing-masing murid agar dapat menyesuaikan kebutuhan setiap murid. Yang ketiga, KKM bukan satu-satunya indikator keberhasilan murid dalam belajar, karena setiap murid memiliki kelebihan dalam bidang yang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, guru harus merancang kegiatan yang merangsang rasa ingin tahu murid dan memberi kesempatan mereka menyampaikan ide dan gagasannya. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang memungkinkan murid terlibat aktif. Yang ketiga, menuntun murid agar memahami tanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang luhur. Yang keempat, fokus pembelajaran tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi melibatkan aspek afektif dan juga motorik murid. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan murid, orang tua, dan seluruh warga sekolah agar tercapai apa yang diharapkan. Dan untuk fokus pada pendidikan budi pekerti, saya akan menguatkan karakter mereka dengan penguatan profil pelajar Pancasila,
yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.